Halo, apa kabar semuanya? Pasti baik-baik saja, bukan? Teman-teman, tahukah bulan Oktober itu dikenal sebagai bulan apa? Iya, betul. Bulan Oktober dikenal sebagai bulan bahasa. Mengapa? Karena bulan Oktober ada peristiwa Sumpah Pemuda dan menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa persatuan untuk kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Nah, pada bulan ini sekolah kita akan mengadakan lomba yang berkaitan dengan cara berbahasa yang baik. Nah, kemampuan berbahasa itu meliputi menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Secara khusus pada kegiatan bulan ini, kelas 4 sampai kelas 6 akan dilatih kemampuan berbahasanya melalui lomba berpidato. Anak-anak semua siap? Pasti siap. Lalu, apa itu berpidato? Bagaimana cara berpidato? Nah, sebelum membuat dan mempraktekkan cara berpidato, mari kita pelajari materi berikut ini. Pidato. Pidato itu merupakan kegiatan berbicara di depan banyak orang. Umumnya, orang yang melakukan pidato akan menyampaikan gagasan kepada orang lain atau pendengar. Dalam berpidato, ada 3 bagian penting. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, isi. Yang ketiga, penutup. Pada bagian pembukaan, terdiri dari salam pembuka. Salam pembuka ini seperti mengucapkan selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dan seterusnya. Lalu, dalam pembukaan juga ada bagian ucapan berupa penghormatan. Pada bagian ini, seseorang umumnya akan menyebutkan beberapa orang yang memiliki jabatan tinggi. Kalau pidato itu dilakukan di sekolah, berarti ucapan penghormatan yang pertama diucapkan kepada kepala sekolah, dan seterusnya. Kemudian, dalam pembukaan juga mengucapkan rasa syukur. Nah, pada bagian ini, seseorang yang akan berpidato akan mengucapkan rasa syukur. Biasanya kalimatnya seperti ini, puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Lalu, pengantar ke arah topik utama. Pada bagian ini, orang yang berpidato akan memulai pembicaraan yang mengarah ke topik. Umumnya mereka menggunakan kalimat pengantar yang mendukung topik yang dibicarakan nanti. Bagian isi. Bagian isi berisi mengenai informasi yang penting. Isi pidato sebaiknya juga disertai dengan alasan yang meyakinkan. Ya, menjelaskan, menguraikan dari topik yang akan dibahas pada pidato itu disertai dengan alasan yang meyakinkan. Bagian terakhir adalah bagian penutup. Bagian penutup ini biasanya berisi kesimpulan berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan. Selain itu, juga perlu menyampaikan permintaan maaf mengenai kesalahan-kesalahan yang sekiranya dilakukan selama berpidato. Nah, setelah itu, pembicara bisa menyampaikan terima kasih dan salam penutup. Selanjutnya, kita akan belajar metode-metode berpidato. Metode berpidato ada 4. Yang pertama, metode impromptu. Yang kedua, metode memoriter. Yang ketiga, metode naskah atau dikenal juga dengan istilah manuskrip. Yang keempat, metode extemporer. Baik, kita akan mulai melihat pengertian dari masing-masing metode. Yang pertama, metode impromptu. Metode ini dilakukan secara langsung. Seseorang yang berpidato tanpa membuat teks pidato langsung maju spontan tanpa persiapan. Disebut juga metode serta-merta. Kemudian, metode memoriter itu adalah
Pertama, seorang yang berpidato, ia akan membuat naskah teks pidato terlebih dahulu, menghafalkan, lalu berpidato di depan orang banyak. Selanjutnya adalah metode naskah atau manuskrip. Seorang yang berpidato akan menyiapkan teks naskah pidato, lalu membacakannya, membacakan di depan orang banyak. Dengan catatan, pandangan, arah mata harus tetap kepada audiens. Lalu, naskah yang dibawa tidak boleh menutupi wajah. Yang terakhir adalah metode ekstemporan. Dalam metode ini, seorang yang berpidato hanya menyiapkan garis besar dari pidato yang akan dia sampaikan, atau dengan membuat catatan kecil, poin-poin penting apa saja yang akan disampaikan pada pidatonya. Oke, dari 4 metode pidato yang sudah disampaikan, bisa dipilih salah satu metode yang akan digunakan dalam lomba pidato kali ini. Lalu, kita perlu juga mengetahui cara berpidato. Yang pertama, buat naskah, baca naskah, pahami materi pidatonya dengan baik. Yang kedua, sembunyikan rasa gugup, percaya diri, Yang ketiga, perhatikan postur tubuh, artinya berdirilah tegak, jangan terlalu membungkuk. Lalu, berjalan dan berdirilah dengan tegak namun rileks agar tampak alami. Kemudian, awali pidato dengan senyuman. Lalu, gunakanlah ekspresi yang tepat. Gunakan suara yang lantang. Ketika intonasi baca kita itu jelas, maka suara kita akan lantang, suara kita akan jelas. Kemudian, cermati ejaan dan tanda bacanya. Sekarang kita akan melihat contoh berpidato melalui video. Anak-anak bisa mencermati supaya nanti lebih bisa percaya diri dalam mempraktekannya. Ya, berikut cara berpidato yang dapat anak-anak lakukan. Cara berpidato yang saya praktekkan ini dengan metode naskah. Jadi, saya membaca naskah, namun tetap perhatian kepada audiens. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta teman-temanku SD Kristen Widya Wacana 10 Kartasura yang saya kasihi. Puji serta syukur marilah kita ucapkan kehadirat Tuhan atas berkat dan kasih-Nya yang masih diberikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang manfaat teknologi. Seperti yang kita ketahui, sudah banyak teknologi canggih yang diciptakan untuk mempermudah cara hidup kita di zaman modern ini. Dengan adanya kecanggihan teknologi, kita dapat mempersingkat waktu dan mempercepat penyelesaian kerja. Namun, tetap ada yang menerima dan meresponnya secara negatif dengan berbagai alasan. Seperti kemunculan teknologi-teknologi ini secara tidak langsung menyingkirkan budaya sehari-hari yang telah ada. Teman-teman semuanya, sebenarnya banyak manfaat yang telah dan akan kita dapatkan dengan menggunakan teknologi. Sebagai contoh, kita dapat berkomunikasi dengan kerabat kita yang jauh. Sekalipun terpaut lokasi yang jauh, kita dapat berkomunikasi melalui telepon, melalui handphone, ataupun internet. Kita juga dapat lebih mudah menyelesaikan pekerjaan rumah seperti mencuci baju, menggunakan mesin cuci, memasak menggunakan rice cooker, dan masih banyak lagi. Kita pun dapat belajar apapun dari mana saja melalui internet. Baik dan buruknya teknologi tergantung dari orang yang memanfaatkannya. Saya harap
kita dapat memanfaatkan teknologi sesuai dengan tujuan teknologi itu dibuat, supaya tidak terjadi penyalahgunaan yang dapat merugikan kita maupun orang lain. Nah, demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian pidato ini ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Cukup sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, oke. Anak-anak sudah melihat contoh video pembacaan pidato tadi ya. Pasti anak-anak bisa mempraktekkan jauh lebih baik. Ya, pidato yang disampaikan tadi ditulis dalam sebuah naskah. Naskahnya adalah sebagai berikut yang terlihat di slide. Naskah pidato dijabarkan dalam bagian-bagian pidato seperti pembukaan, isi, dan penutup. Ya, penjabaran ini supaya mempermudah anak-anak dalam membuat pidato. Ya, salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan pendahuluan ini termasuk dalam bagian pembukaan. Sudah? Kemudian di bagian isi, di bagian isi berisi tentang penjelasan mengenai kecanggihan teknologi. Ya. Kemudian di bagian penutup, kita lihat bagian penutup. Bagian penutupnya adalah berisi tentang kesimpulan dan salam penutup. Sekarang anak-anak akan belajar membuat naskah pidato. Ada 2 judul yang bisa anak-anak pilih. 1, Cinta Bahasa Indonesia. 2, Bahasa Indonesia Bahasa Pemersatu. Silakan pilih di antara 2, lalu buat naskah pidatonya. Nah, materi berpidato sudah kalian dapatkan dan contoh berpidato juga sudah kalian lihat. Sekarang waktunya kalian semua mencoba membuat pidato lalu mempraktekannya di depan kelas. Pilih salah satu dari antara 2 tema yang sudah disiapkan. Ya, buat sebagus mungkin, praktekkan sebaik mungkin. Nanti akan dipilih dari setiap kelas, akan dipilih 2 orang yang terbaik. Siapakah itu? Pasti kalian. Selamat mencoba. Bulan Bahasa bangkit bersama.